Halo, selamat malam pemirsa. Data dari lembaga-lembaga survei memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama para politisi yang ikut berkontestasi dalam gelaran pemilu, karena bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur elektabilitas seorang tokoh politik di mata masyarakat. Namun adakah yang menjamin jika lembaga-lembaga survei tersebut independen? Ditambah lagi seringkali diisukan hasil dari suatu lembaga survei bisa dipesan. Jika betul adanya, hal ini sungguh sangat berbahaya karena data yang dipublikasikan oleh suatu lembaga survei mau tidak mau bisa menggiring opini publik. Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, menuntut integritas lembaga survei. Bersama saya, Afiani Malik. Menuntut integritas lembaga survei. Menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan umum maupun pemilihan presiden, hasil sigi lembaga survei menjadi salah satu yang menyedot perhatian publik di samping calon itu sendiri. Kehadiran lembaga survei sangat penting karena dapat mengungkap kepada publik tentang elektabilitas seorang calon. Sementara bagi calon kepala daerah atau calon presiden, hasil survei juga penting untuk mengetahui kecenderungan para pemilih. Di samping itu, hasil survei juga dapat digunakan untuk menggiring opini publik untuk memilih calon tertentu. Karena itu, hasil survei yang dinilai syarat kejanggalan hanya akan menimbulkan kekisruhan dan kecurigaan. Apalagi jika sampai merugikan salah satu pihak yang disurvei. Itu yang terjadi pada hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA terhadap calon Presiden Anies Baswedan. Menurut hasil survei yang dirilis pada September lalu, elektabilitas bakal capres Anies Baswedan di Sumatera Utara cuma 5%. Hasil survei yang dipermasalahkan Nasdem Sumut ini adalah yang dilakukan LSI Denny JA pada 4-12 September 2023 dengan total 1.200 responden di seluruh Indonesia. Hasil survei itu menempatkan Ganjar Pranowo memperoleh 65% dan Prabowo Subianto 30%. Padahal pada Mei 2023, lembaga survei yang sama, Lembaga Survei Indonesia Denny JA, juga merilis hasil survei elektabilitas baca pres. Pada saat itu, Anies memperoleh 32,6%. Artinya, hanya dalam waktu 4 bulan, elektabilitas Anies turun 28% atau rata-rata hampir 7% per bulan. Tak ayal, Badan Advokasi Hukum DPW Partai Nasdem Sumut melayangkan somasi ke Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA. DPW Partai Nasdem Sumut menuntut LSI Denny JA menjelaskan terkait metodologi, jumlah dan sebaran responden serta pendana survei tersebut. Kecurigaan bahwa hasil survei ini ada apa-apanya bukan cuma isapan jempol belaka. Denny Jauhari Ali atau Denny JA diduga ingin menyenangkan pihak tertentu. Sebab jauh sebelumnya Denny JA terungkap meminta jabatan komisaris BUMN melalui pesan WA yang bocor. Meski hal ini kemudian disangkal yang bersangkutan melalui sebuah cerpen, tak pelak hal itu menimbulkan pertanyaan soal integritas Denny JA selaku pemimpin lembaga survei tersebut. Rilis lembaga survei yang selalu mengunggulkan salah satu calon merupakan awal dari kesuraman Pilpres 2024. Lembaga survei sejenis ini lebih mirip sebagai konsultan politik yang ingin menggiring opini calon yang diunggulkan tersebut menjadi Presiden Indonesia 2024. Kehadiran lembaga survei sendiri sejatinya merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Sejauh ini, tidak ada regulasi atau undang-undang yang melarang suatu pihak melakukan kegiatan survei. Namun lembaga survei dituntut untuk tetap menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Mereka harus menerapkan etika penelitian dan metodologinya, tidak melakukan kecurangan akademik. Jika tidak, hal itu sama saja mereka bunuh diri. Sekali lancung, mereka tidak akan dipercaya. Kehadiran lembaga survei yang berintegritas juga sangat penting dalam mendorong terciptanya demokrasi yang berkualitas di negeri ini.
Jika yang muncul adalah lembaga survei abal-abal dengan data-data palsu dan hanya menyenangkan pemberi order, jangan harapkan demokrasi kita bisa tumbuh dengan sehat. Dan pemirsa, itu akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, menuntut integritas lembaga survei. Dan sudah bersama dengan saya di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat malam. Selamat malam, Afi. Mas Kohar, tadi kita jelaskan ya, lembaga survei ini digunakan sebagai acuan baik peserta pemilu maupun juga pemilih untuk menangkap suara dan juga realita di lapangan. Nah, kenapa kita menyoroti pentingnya untuk lembaga survei menjaga integritas mereka, Mas Kohar? Jadi kalau kita tengok sejarah, jadi lembaga survei itu yang pertama kali mengenalkannya kepada publik adalah Metro TV kan. Salah satu di antaranya adalah Metro TV, dan itu yang pertama ya. Pertama kali kita kenalkan pada saat pemilu di 2004. Nah, waktu itu banyak orang mencibir, banyak orang tidak percaya, tetapi faktanya kemudian mendekati kebenaran dengan metodologi. Suara. Nah, sejak saat itu kemudian publik percaya bahwa lembaga survei itu menjadi bagian yang penting dalam demokrasi, proses demokrasi. Tetapi sayangnya akhir-akhir ini ada perjalanan yang meleset dari rel. Kenapa itu? Karena beberapa lembaga survei, tidak semuanya tentu, itu menyajikan data yang mencurigakan. Kita tidak bilang bahwa itu data adalah data manipulatif. Karena proses-proses yang dijelaskan adalah proses-proses yang ilmiah, akademis, cara penarikan sampel juga akademis. Tetapi hal yang mencurigakan ini layak untuk dikritisi. Kenapa? Karena gini, Afi, demokrasi itu tidak saja dituntut untuk hadirnya partisipasi publik secara luas dan bukan partisipasi semu, tetapi juga akuntabilitas. Legitimate. Jadi demokrasi yang menghadirkan pemerintahan yang legitimate itu juga diproses atau dilalui melalui lembaga-lembaga yang legitimate, termasuk di dalamnya kepesertaan lembaga survei yang legitimate. Nah, supaya lembaga survei itu legitimate, maka hasil surveinya juga akuntabel, transparan, akuntabel, bisa dipercaya, kecuali memang itu untuk kalangan internal. Itu terserah dengan dia menggunakan data yang seperti apa. Tetapi ketika dia dideklar kepada publik, maka dia harus akuntabel. Akuntabel di sini termasuk di dalamnya adalah integritas dari penelitian. Nah, mengapa ini kemudian menjadi soal integritas ini? Karena ada tadi yang saya katakan sebagai kecurigaan bahwa ini tidak dilakukan secara benar. Ada data-data yang sebetulnya atau sesungguhnya itu bisa dipakai untuk angka untuk satu pihak gitu ya, disembunyikan. Nah, itu yang kecurigaan yang sangat masuk akal. Kenapa? Karena fakta menunjukkan, misalnya tadi dikatakan... Yang kita bahas malam ini hasil survei LSI DJA pada September lalu, bicara soal elektabilitas Anies yang 5% di bulan Desember, padahal di bulan Mei, DJA juga merilis elektabilitas Anies 32,6%. Pertanyaannya kan yang kemudian dipermasalahkan gitu ya, adalah bagaimana mungkin elektabilitas Anies bisa turun 4 bulan, itu turun 28%. Itu yang ditanyakan. Mana datanya? 7% hampir setiap bulan itu turun. Kalau tidak ada gonjang-ganjing politik agak susah itu. Kalau secara kasat mata kita menganalisis itu. Nah, data seperti apa yang disajikan kepada publik, inilah yang kemudian menjadi perkara. Mengapa perlu kita perkarakan? Karena apabila ini tidak kita kritisi saat ini, akan menjadi soal ketika masa kampanye nanti. Mengapa? Karena data survei itu bisa digunakan oleh siapapun untuk mengendorse calon-calon tertentu. Menggiring opini pemilih untuk ini loh. Percuma kamu memilih calon yang surveinya rendah, karena kamu pasti akan kalah. Dan ketika kalah kamu akan kecewa. Kan kira-kira begitu. Nah, ini adalah pendidikan politik yang tidak baik. Dan ini kalau betul dilakukan, tentu ini bahaya bagi demokrasi juga. Karena
segala cara digunakan, termasuk digunakan dalam hal survei. Mas Kohar, lalu seperti apa jika ternyata ada pihak yang merasa dirugikan lah dengan hasil survei yang bahkan sudah dipublikasikan? Saya bacakan dulu apa tanggapan dari Denny JA mengenai somasi yang dilakukan oleh Badan Hukum Nasdem Sumatera Utara ini. Kita simak bersama. Nah, ini tanggapan dari Denny JA yang mengatakan hasil riset sebaiknya juga dibantah oleh hasil riset. Hasil riset dibantah dengan somasi hukum akan dikenang dalam sejarah dan negara demokrasi di luar negeri. Istilahnya bahkan disampaikan lebay gitu. Nah, tanggapan dari Mas Kohar, seperti apa langkah yang harusnya dilakukan jika pihak tertentu keberatan atau bahkan merasa dirugikan oleh hasil survei? Ya, yang satu berpatokan bahwa kita ini adalah negara hukum. Hukum harus tegak dan hukum itu equal. Setiap orang, setiap pihak yang merasa dirugikan, baik dirugikan secara materi maupun imateri, dalam hal ini adalah dirugikan secara politik, maka ya dia berhak untuk melakukan langkah-langkah hukum. Dan salah satu langkah hukum itu adalah somasi, dan itu biasa saja. Di dalam sebuah proses demokrasi, itu adalah ujungnya nanti adalah menegakkan hukum, keadilan bagi semuanya. Nah, keadilan itu salah satu diantaranya itu adalah adil dalam memperlakukan survei-survei ini. Apakah betul survei itu dilakukan secara terbuka, dan kalau memang ada kesalahan, ya katakan, koreksi saja bahwa itu ada kesalahan. Tidak perlu misalnya mengatakan, ya tolong bantah riset dengan riset. Karena yang membantah ini, dia tidak dalam posisi, dia sebagai periset, bukan lembaga survei. Karena LSI yang Denny JA yang disomasi ini adalah lembaga survei, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Itu harus mempertanggungjawabkan, mendeklar bahwa inilah survei kami. Dan itu tujuannya adalah untuk akuntabilitas tadi yang itu diberikan kepada masyarakat untuk menjadi konsumsi publik. Baik, Mas Kohar, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas lebih jauh, termasuk juga bagaimana dengan hasil survei yang katanya pesanan, atau bahkan ada lembaga survei yang nyambi jadi konsultan politik. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, ini kami bacakan tweet dari Cak Iminau. Kenapa hasil survei selalu berbeda-beda? Jawabannya tergantung dari sisi mana pertanyaan yang disampaikan ke responden. Apa bisa pesan hasilnya? Ya pasti bisa, tergantung perspektif pertanyaannya. Itu pun juga masih tergantung satu lagi, moralitas dan integritas lembaga surveinya. Gitu aja kok ribut. Nah, ini kan menjawab tadi pertanyaan sebelum jeda. Bagaimana kemudian dengan lembaga survei yang katanya tanda kutip bisa dipesan hasilnya untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu, seperti apa? Ini kan makin marak juga, Mas. Ya, semua tidak bisa kita lepaskan dari sejarah, Afi. Ketika Pilkada DKI 2017, itu ada 6 lembaga survei yang meletakkan pasangan Anies Sandi waktu itu di nomor buncit. Salah satunya adalah LSI Denny JA, Lingkaran Survei Indonesia. LSI Denny JA itu bahkan di bulan Januari 2017 atau 1 bulan menjelang Pilkada DKI, itu meramalkan Anies Sandi cuma dapat 21,4%. Kalah jauh dibanding dengan AHY yang 36,sekian%. Dan Ahok dengan 32%. Tapi apa faktanya? Kebalik itu cara membaca survei ternyata. Ternyata yang 36% adalah Anies, yang Ahok itu benar, tapi yang paling rendah adalah AHY, pasangan AHY dengan Silviana Murni waktu itu. Apa yang bisa kita lihat dari sebuah survei yang diadakan 1 bulan sebelum perhelatan, yang jaraknya sangat jauh, 21,4 ke 36 sekian, itu 15% loh jaraknya. Itu bukan main-main, bukan hanya selisih 1 digit, tapi 2 digit. Bukan masih dalam margin of error lah. Bukan dalam masih margin of error pula. Nah, itu artinya bahwa ini bisa menjadi sumber kecurigaan. Apabila dia melakukan hal yang sama di kemudian hari. Nah, itulah yang sekarang dipersoalkan oleh masyarakat. Riwayat atau sejarah ketika survei dilakukan pada 2017 lalu, meskipun ini konteksnya adalah pilkada, maka boleh jadi direplikasi di tahun-tahun menjelang politik kali ini, menjelang pemilu kali ini. Nah, itu yang kemudian publik mengatakan bisa dipesan,
Bisa dipesan tuh misalnya ketika pertanyaan namanya tidak muncul, bisa dipesan menjadi muncul. Tolong munculkan nama saya sehingga nama saya masuk di dalam survei. Ada angkanya gitu, masuk Ada bursa angkanya, lah gitu ya. masuk bursa. Nah, kalau sudah seperti itu kan bahaya ini bagi demokrasi. Ya. Apa bahayanya? Demokrasi itu penuh dengan transaksi akhirnya. Transaksional demokrasi, bukan demokrasi yang sebenarnya. Dalam konteks ini, maka siapa yang punya sumber daya? Mereka yang punya sumber dana. Sumber daya di sini dimaksudkan adalah kekuasaan. Ya. Kekuasaan politik, kekuasaan yang sedang digenggam saat ini, dan punya sumber dana yang melimpah karena akses-akses politik yang mudah tadi itu, akses-akses kekuasaan yang memungkinkan bagi dia untuk menggerakkan Ya. segala sumber daya, ya di situ yang potensial untuk menjadi pemenang di dalam survei. Di dalam survei ya? Ya, pemenang di dalam survei, Oke. bukan pemenang di dalam pilkada. Itu Ya. belum tentu karena sejarah menunjukkan di DKI Jakarta selisihnya antara survei dan kenyataan jauh. Bisa jauh berbeda. Oke, Mas Kohar, kita harus jeda. Nanti lalu Ya. bagaimana pegangan dari masyarakat untuk melihat mana lembaga survei yang bisa mereka percaya dan menjadi acuan dalam memilih, mana yang ternyata itu tanda kutip datanya abal-abal. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, ini hasil polling kami lakukan di aplikasi XF Metro TV. Apakah Anda percaya jika lembaga survei tidak memihak calon tertentu? 83% mengatakan tidak percaya. Jadi tentu biasanya memang ada lembaga survei yang memihak calon-calon tertentu. Hanya 17% yang mengatakan percaya. Ada komentar dari netizen yang akan saya bacakan dari @budianasiswayudi. Lembaga survei biasanya juga sering dijadikan konsultan politik dan terkadang untuk menggiring opini publik. Mas Kohar, kita bisa kilas balik sedikit di tahun 2014 saat Pilpres berlangsung. Saya ingat sekali ada Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi yang bahkan mengeluarkan 2 anggotanya yaitu JSI dan Puskaptis karena tidak bisa mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiahnya, dan hasil itu bahkan sudah disebar ke publik memenangkan Pak Prabowo pada saat itu. Gitu. Prabowo Hatta. Iya, Prabowo Hatta pada saat itu. Lembaga survei itu untuk memenangkan Prabowo Hatta. Sejauh mana asosiasi atau lembaga perhimpunan ini bisa menjadi acuan juga masyarakat? Ya, kalau kita menilik sejarah, maka sebetulnya itu bisa dilakukan lagi penertiban atau menanyakan kepada pihak-pihak yang sekarang melakukan survei, meskipun pemilu belum berlangsung, tetapi ini potensial untuk menjadi penggiringan opini pada publik. Dalam etik yang dibangun oleh Persepi misalnya, itu jelas di situ disebutkan bahwa ya lembaga survei melakukan survei tugasnya, bukan sebagai konsultan politik. Ketika lembaga survei bercampur aduk dengan konsultan politik, maka hampir pasti ada upaya-upaya tersembunyi dari survei itu. Misalnya begini, katakanlah segala metodologi sudah dia lakukan, tetapi dia tidak memasukkan atau memasukkan tapi dia tidak meng-highlight berapa sebetulnya suara yang tidak menjawab. Ya. Atau berapa sebetulnya suara yang belum menentukan pilihan. Ya. Nah, sekarang ini kan kita saksikan dari lembaga-lembaga survei ketika dia mengumumkan hasil survei, selalu kan yang diutamakan, ditonjolkan pertama adalah pemenang pemilu adalah partai ini, pemenang pilpres nanti adalah partai ini. Bukan pada berapa sih sebetulnya yang belum menentukan pilihan, berapa swing voters itu, dan ternyata faktanya swing voters itu masih 2 digit, masih sangat besar. Jadi apapun masih bisa terjadi. Betul, ada yang 14%, ada yang 13%, ada yang 12%. Intinya adalah tolong jaga integritas. Karena kita tidak bisa lagi mempertaruhkan demokrasi ini menuju kepada demokrasi yang semu. Demokrasi yang seolah-olah, bukan demokrasi yang sesungguhnya. Kita ingin demokrasi ini demokrasi yang beradab, demokrasi yang berkeadilan. Baik, terima kasih banyak Mas Kohar untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Firman Malik undur diri, kita akan jumpa lagi esok hari di editorial di jam yang sama. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.